Selamat datang. Kita akan membahas materi dasar-dasar algoritma dan flowchart. Sebelumnya kita harus mengetahui tiga istilah ini ya, proses, instruksi, dan aksi. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Ya, jadi di dalam algoritma itu yang dilaksanakan atau yang dieksekusi adalah proses-proses. Selanjutnya, algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Kita bicara proses dan instruksi ya. Proses ini adalah kalimat yang general secara umum. Aktivitas ya, memproses gitu. Sedangkan secara teknis, langkah-langkah yang dikerjakan atau dieksekusi oleh komputer di dalam suatu proses itu disebut instruksi. Instruksi komputer. Setiap instruksi akan mengerjakan tindakan atau aksi. Gitu ya. Jadi ini tentang seberapa umum atau khusus istilahnya. Kalau berkaitan dengan komputer, proses tersebut disebut sebagai instruksi. Pada suatu proses mengerjakan aksi oleh komputer, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Operasi-operasi tersebut bisa berupa operasi aritmatika ya, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun logika, perbandingan ya, lebih besar, lebih kecil, dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya menjelaskan hal yang sama tentang proses, instruksi, dan aksi. Tapi ini penempatan atau penggunaan istilahnya sesuai dengan konteksnya. Kita akan melihat struktur dasar algoritma. Jadi, algoritma apapun, permasalahan yang akan diselesaikan itu bisa bermacam-macam ya. Tetapi strukturnya algoritma itu hanya ada 3. Struktur dasarnya ya. Dan nanti yang disebut algoritma utuh adalah kombinasi dari 3 struktur ini dalam menyelesaikan masalah. Struktur dasarnya ada berupa sequence atau runtutan. Yang kedua berupa kondisi, percabangan. Yang ketiga berupa perulangan. Kita akan lihat pertama sequence ya, atau urutan atau runtunan. Ini adalah aksi-aksi dalam algoritma yang dikerjakan secara terurut dan tidak boleh dibalik karena menyalahi logika. Contohnya di sini A1, A2, A3. Jadi aksi 1 dilakukan dahulu sebelum aksi 2 dan aksi 3 dikerjakan. Seperti itu. Jadi dia terurut. Struktur yang kedua adalah pemilihan ya. Pemilihan kondisi atau selection. Di mana aksi dikerjakan jika kondisi tertentu terpenuhi. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka ya tidak dikerjakan. Nah, ada 3 jenis struktur pemilihan ini. Yang pertama, if kondisi. Jadi ada kondisi yang ditanyakan dari sini. Then, lakukan aksi. Jadi, jika kondisinya lulus kuliah, maka mendapat hadiah. Nah, di sini tidak ada kondisi jika tidak lulus kuliah, hanya ketika untuk yang lulus kuliah saja dapat hadiah. Ketika tidak lulus, ya tidak ada aksi apa-apa gitu. Itu yang pertama ya. Lalu yang struktur kedua dari pemilihan ada if else ya. Di mana if else ini tadi ada tersirat pemenuhan kondisinya. Kalau di sini dikatakan jika if kondisi terpenuhi ya, maka lakukan aksi 1. Else ini tidak lagi ditanyakan kondisi, tetapi sebenarnya adalah negasi ya, lawan dari kondisi yang tidak terpenuhi di sini kan ya, kondisinya terpenuhi, lawannya adalah tidak terpenuhi, maka lakukan aksi 2. Jika lulus kuliah ya, kondisinya terpenuhi, maka mendapat hadiah. Else artinya ya tidak lulus kuliah, maka mengulang kuliahnya. Contoh seperti itu. Jadi ini prosesnya ya, aksi-aksi tadi adalah instruksi atau proses. Lalu kondisi yang lebih kompleks, struktur ketiga di sini adalah jika kondisi 1 terpenuhi, maka lakukan aksi 1. Else di sini artinya kondisi 1 tidak terpenuhi ya. Kondisi 1 tidak terpenuhi, maka di sini ditemui lagi kondisi. Jika tidak terpenuhi bagaimana? Jika ada kondisi 2, maka lakukan aksi 2. Nah, else di sini adalah mengacu ke ini ya, kondisi 2 tidak terpenuhi ya. Kalau di sini kan aksi 2 adalah jika kondisi 2 terpenuhi, maka lakukan aksi 3.
Misalnya ya, jika mahasiswa PNJ, maka memakai jas alma mater. Else, gitu berarti bukan mahasiswa PNJ kan. Jika mahasiswa, misalnya Politeknik Negeri Semarang, maka pakai jasnya Politeknik Negeri Semarang, seperti itu. Else di sini artinya apa? Ya dia memang sudah bukan mahasiswa PNJ dan juga bukan mahasiswa PNS gitu ya, Semarang. Maka lakukan aksi 3, maka tidak perlu memakai jas alma mater. Itu ya, jadi namanya adalah struktur nested ya, bersarang, nested if. Selanjutnya, struktur dasar algoritma yang ketiga adalah pengulangan atau repetition, di mana suatu aksi dikerjakan berulang kali sampai jumlah pengulangan tertentu atau sampai kondisinya tidak terpenuhi. Di sini kita menggunakan sintaknya namanya for do, bisa menggunakan repeat until atau menggunakan while do. Apa bedanya? Pada for do ini pengulangannya diketahui sampai berapa ya, dari A sampai B misalnya, dari 1 sampai 10. Jadi lakukan aksi sebanyak 10 kali. Kalau repeat until ini bukan menggunakan bilangan sampai berapa kali, tetapi menggunakan kondisi. Tadi ya, seperti dicek, jika kondisinya masih true, masih benar, masih terpenuhi, maka pengulangan dilakukan. Demikian juga dengan while do ya, jadi selama kondisi pengulangannya masih benar, aksinya dikerjakan. Kita lanjutkan dengan flowchart. Flowchart, diagram alir, adalah suatu bagan atau diagram yang menggambarkan aliran proses yang dikerjakan program dari awal sampai akhir. Flowchart inilah yang digunakan oleh dasar programmer untuk menuliskan suatu program komputer. Ya. Dan flowchart ini bersifat universal, artinya di semua negara ya simbolnya itu memiliki makna yang sama, sehingga understandable, tidak memiliki makna ambigu. Fungsi dari flowchart adalah mendeskripsikan urutan pelaksanaan proses. Jadi flowchart ini fungsinya sama seperti algoritma. Seringkali algoritma dinyatakan dalam bentuk flowchart dibanding dalam bentuk kalimat. Kalau kalimat kan tidak standar ya. Ini notasi flowchart ya. Ada input dan ada input. Ini bentuk jejar genjang. Ada proses yaitu segi 4. Output layar seperti ini ya. Decision ini adalah tadi untuk kondisi. Ada prosedur, subroutine yang kita belum bahas di awal ini. Dan ada preparation ini segi 6. Ada juga flow line. Ingat ya, line-nya ini harus ada flow-nya, harus ada arah ya, arrow. Bukan garis tanpa arah. Seringkali salah di situ. Karena arah ini menunjukkan aliran ya, arah aliran kan. Kalau tanpa panah kan tidak, artinya ambigu dia, arah mengalirnya. Lalu ada terminator untuk mengawali dan mengakhiri flowchart, seperti ini notasinya. Ada on-page connector, jika dalam satu halaman belum selesai bisa menggunakan bulatan. Off-page, jika harus sampai berganti halaman baru, menggunakan off-page connector. Lalu annotation ini untuk komentar. Kita lihat ada dua jenis flowchart. Yang pertama sistem flowchart, biasanya untuk menggambarkan sistem pengolahan data secara umum. Contohnya flowchart pendaftaran masuk PNJ. Nah ini kan untuk sistem secara umum. Lalu ada program flowchart. Nah ini adalah flowchart yang lebih teknis untuk penyusunan pembuatan program. Biasanya yang diterjemahkan ke dalam kode komputer atau program. Tadi sudah kita bahas ya. Untuk sistem flowchart simbolnya lebih luas lagi. Ada multi dokumen, sequential access storage. Ini untuk penyimpanan ya. Storage ada macam-macam ya bentuknya ya. Ada direct access. Ini jenis-jenis storage ya. Display, magnetic disk. Nah ini lebih detail lagi. Proses, simbolnya segi 4 menunjukkan aksi ya. Proses pengolahan. Biasanya digunakan untuk perhitungan, perubahan nilai variabel. Input-output menggunakan ini ya namanya jajaran genjang.
Membedakannya bagaimana input ya, ditulis saja input gitu. Kalau sebagai output, output gitu ya. Lalu ada preparation, biasanya digunakan pada perulangan for ya, atau untuk memberi nilai awal variabel. Misalnya variabelnya sudah kita beri nilai awal. Variabel misalnya variabel kali sama dengan 5 gitu. Jadi semua bilangan yang masuk dikali 5 gitu kan. Keputusan atau decision tadi untuk pemeriksaan kondisi menggunakan belah ketupat. Seperti itu ya. Dan karakternya si belah ketupat ini dia punya satu panah masuk dan punya dua panah keluar. Jadi tidak boleh kalau panahnya cuma satu masuk satu keluar gitu. Dua panah keluar ini biasanya harus memilih yes atau no, true atau false gitu ya. Selanjutnya ada tadi terminal untuk mengawali dan mengakhiri. Biasanya ditulis start dan stop gitu ya. Start dan stop untuk mengawali dan mengakhiri. Lalu ada penghubung tadi ya, on page connector di dalam satu halaman. Misalnya udah sampai bawah halaman mentok, kita lanjutkan di sampingnya ya, di satu halaman tuh harus nggak usah nulis lagi start dari awal, tapi tinggal di konektorin dengan simbol ini. Ini jika harus berganti halaman ya, kita nggak usah nulis lagi dari awal, lanjutkan saja flowchartnya dengan konektor ini. Lalu ada modul untuk prosedur atau fungsi, dan panah ya, arah dari proses. Aturan dalam membuat flowchart. Yang pertama, jalannya proses dibuat sesingkat-singkatnya, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit-belit, tidak efisien. Yang kedua, rangkaian proses yang sama hanya digambarkan sekali saja simbolnya. Misalnya ada 3 operasi penjumlahan berurutan, itu boleh pakai satu segi 4 saja. Jalannya proses digambarkan mengalir ya. Lazimnya dari atas ke bawah, atau bisa dari kiri ke kanan. Jangan dibalik dari bawah ke atas gitu kan tidak mengalir ya. Lalu sebuah flowchart diawali dengan start ya, dengan simbol tadi oval dan diakhiri dengan stop. Berikut adalah contoh flowchart ya. Dimulai dengan start, mengalir ini adalah apa? Cetak itu adalah output ya. Output kan, cetak output. Nah, ini simbolnya output jajar genjang ya. Ini tanpa input bisa kan ya? Jadi dia hanya mencetak hello world. Kemudian stop. Ini contoh lain yang lebih banyak simbolnya untuk menentukan bilangan positif atau negatif ya. Mulai dari start, kemudian input nilai. Di sini ada kondisi pengecekan. Pengecekan kondisi apakah nilai. Tadi nilai ini adalah variabel ya. Variabel itu sesuatu yang bisa diinputkan dari keyboard dengan bebas nilainya. Apakah nilai lebih besar sama dengan 0? Nah, biasanya kondisi ini dalam kalimat tanya. Nah, ini percabangan tadi. Belah ketupat kan ada 2 cabang, ya dan tidak. Jika nilai yang diinputkan dari keyboard tadi di sini adalah lebih besar dari 0, maka akan mengalir ke yes. Else, ya ini berarti struktur yang kedua ya. Dari pemilihan pakai if sama else aja. Nah, jika if nilai lebih besar sama dengan 0, then cetak positif ya. Else cetak negatif. Artinya di outputnya memilih nih, pasti di layar akan keluar positif saja atau negatif saja. Tidak mungkin dua-duanya secara logika. Oke, selesai. Ini contoh pengulangan. Flowchart pengulangan, kita akan menampilkan tulisan hello world sebanyak 10 kali. Nah, karena sudah pengulangannya terhingga, kita tahu ya, kita pakai saja struktur for. Ini flowchartnya ya, dimulai dari start. Nah, kita pakai preparation segi 6. For ya ini ya, for i, ini adalah sembarang variabel ya, yang kita akan beri nilai dari 1 sampai 10. Maka ini 10 kali ya. Apa yang dilakukan? Output hello world, cetak hello world. Ini konektornya ya, on page. Nah, ini diulangi lagi, flow-nya ini harus ke sini ya, mengalir ke sini kan. Terus, nah kalau i-nya kan bertambah satu-satu terus. 1, 2, 3, sampai 10. Ketika 11, nah ini udah melebihi kan pengulangannya, maka dia akan stop. Contoh flowchart mencetak bilangan 1 sampai 10 ya. Nah, di sini preparation ya. Contohnya kita membuat variabel bernama bill. Variabel itu bebas ya ketentuannya. Apa saja kita boleh jadikan nama variabel.
Nah, kita beri nilai sama dengan 1 ya. Kita assign nilai 1. Lalu yang di sini kita lakukan cetak bill. Logikanya seperti itu ya urutannya. Cetak dulu ya 1. Lalu bill sama dengan bill plus 1. Nah, di sini nah ini sesuatu yang baru mungkin bagi Anda belajar program. Kalau di matematika di sini kan maknanya salah ya. Ini adalah bukan operasi matematika ya, bukan. Karena kan tidak bisa. X sama dengan X plus 1 itu salah logikanya kalau di matematika. Tapi sebenarnya ini adalah instruksi komputer yang artinya operasi di sebelah kanan dikerjakan lalu hasilnya disimpan di variabel yang ada di sebelah kiri, tanda sama dengan. Jadi ini bukan operasi sama dengan, tetapi namanya operasi assignment atau penugasan ya. Jadi misalnya X sama dengan X dikurangi 3. Ini kan tidak logis di matematika. Tapi ini operasi assignment ya, bukan operasi sama dengan. Operasi assignment pada program artinya proses di sebelah kanan dikerjakan, lalu instruksi tersebut disimpan atau diupdate ke variabel di sebelah kiri. Jadi nilai bill sekarang bertambah 1 ya, menjadi 2. Nah, kemudian jalan ke sini, apakah bill lebih besar dari 10? Apakah 2 lebih besar dari 10? Tidak. Ya, jika ya ke sini ya. Kalau tidak ya dia naik lagi. Cetak lagi ya. Tadi kan 1 udah dicetak. Selanjutnya cetak 2. Selanjutnya ditambah lagi ya, namanya diincrement, dinaikkan. Bill menjadi 3. Terus menerus sampai bill sampai 10 ya. Ketika bill 10 dicetak kan? Bill 10 sampai 10. Ya ini seterusnya ya. Maka bill menjadi 11. Nah, dicek saja nilai bill sekarang jadi 11 kan? Apakah 11 lebih besar 10? Ya, gitu. Maka stop. Itu adalah contoh pengulangan dengan while ya. Selanjutnya, di sini ada beberapa latihan yang bisa Anda kerjakan. Dibaca baik-baik, diikuti proses pembuatan flowchart ya. Dari yang pertama, dianalisis permasalahannya, dibuat variabelnya, lalu dibuat flowchartnya. Sekian. Ada 8 soal, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan, terima kasih.